jadi rektor itu juga sebenarnya bukan cita-cita ya. Saya nih dari kampung kan, dari Cilacap. Cilacap, iya. Mau sekolah saja saya waktu itu sudah berontak kepada orang tua karena nggak boleh sekolah, anak perempuan itu nggak boleh sekolah, kerjanya ya di dapur kan gitu. Jadi saya itu maaf ya, waktu itu masih kelas 6 SD saja sudah dinikahin kan, tapi nikah anak-anak itu. Kelas 6 SD sudah Iya, sudah dinikahkan? dinikahin sama orang tua. Ya. Sebenarnya persoalan bangsa kita ini bukan masalah ekonomi, politik, atau budaya apa ya. Yang penting sekali sebenarnya moralitas. Moralitas. Iya, moralitas. Kita ini bermasalah itu ya, yang menjadi sumber masalahnya karena memang moralitas kita itu boleh dikatakan kurang baik ya, banyak penyimpangan etika kan. Moral itu kan etika bagian dari moral kan gitu. Jadi kita itu kenapa yang menunjukkan bahwa moralitas kita itu lemah atau kurang baik ya, yaitu terjadinya korupsi ya kan, nepotisme, konflik. Halo teman-teman Bhinneka Nara Eka Bakti, salam sila sapa. Kali ini kita jumpa lagi dalam episode yang luar biasa karena menghadirkan Profesor Dr. Ngadisah. Ya. Beliau ini adalah rektor IIP dari 1999 sampai 2006 dan juga menjadi kepala Badan Diklat Depdagri ya, Badan Litbang ya, Depdagri 2006-2008 ya Prof ya. Kemudian menjadi rektor IPDN ya 2008-2009, luar biasa, dan juga menjadi staf ahli menteri. Waktu itu Mendagrinya Pak Gamawan ya Prof ya. Oh iya, Pak 2009 Gamawan. sampai Pak 2011. Gamawan, benar, Pak Gamawan. Gamawan Fauzi. Nah, kita mau menggali nih Prof ya. Bagaimana sisi Prof yang belum diungkap di publik gitu Prof. Ya itu makanya sila sapa ini hadir Prof ya. Iya. Karena kita melihat Pamong ini kan yang diekspos seremonialnya. Bagaimana mereka meniti jalan karirnya ya dari kecil itu belum terungkap publik ya. Nah, apalagi nih Prof sebagai pelaku sejarah kita lihat Prof. Ya, semasa Prof memimpin IIP itu juga masanya IIP gabung dengan STPDN, menjadi IPDN. Betul. Nah, sebelum itu kita mau melihat bagaimana nih Prof, Cilacap ya, 3 Juli 1951. Iya. Ya. Seperti apa Prof? Prof lahir dari keluarga yang bagaimana? Baik. Silakan Prof. Terima kasih Mas Yose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sila sapa yang berbahagia. Saya Ngadisah, betul tadi sudah diperkenalkan, pernah menjabat rektor IP, kemudian juga STPDN. Dan saya ini sebenarnya jadi rektor itu juga sebenarnya bukan cita-cita ya. Saya ini dari kampung kan, dari Cilacap. Iya. Mau sekolah saja saya waktu itu sudah berontak kepada orang tua karena nggak boleh sekolah, anak perempuan itu nggak boleh sekolah, kerjanya ya di dapur kan gitu. Jadi saya itu maaf ya, waktu itu masih kelas 6 SD saja sudah dinikahin kan, tapi nikah anak-anak itu. Kelas 6 SD sudah Iya, sudah dinikahin sama orang tua kan. Tapi kan saya ya memang saya sebenarnya pernah diajak jalan-jalan ke rumah saudara di Bandung. Kemudian di sana bapak saya itu bilang bahwa nanti kamu sekolah ke sini ya gitu. Nah, senang berbunga-bunga saya sejak itu, saya punya cita-cita mau sekolah gitu. Karena waktu di Bandung diajak jalan-jalan dari kampung kan seneng ya gitu. Nah, terus kemudian ternyata ya orang kampung itu kalau umur sudah lewat 10 tahun kali dianggapnya sudah waktunya nikah kali ya. Akhirnya kan kelas 6 saya sudah dinikahkan ya kan. Tapi kan saya belum berkumpul sebagai suami istri karena memang dianggap masih kecil juga. Saya tidur juga masih sama ibu bapak saya kan gitu. Nah, pada waktu sudah kelas 6 saya lulus,
saya kan memang dalam hati memang kepingin sekolah, jadi terus saya disuruh nggak usah sekolah kamu karena sudah punya suami gitu. Iya. Tapi saya enggak mau. Saya pokoknya berontak. Malam-malam saya bangun kan teriak-teriak ya kan, berontak, saya mau nangis pokoknya sekeras-kerasnya. Kemudian ditanya, Iya. kenapa kamu? Kenapa kamu? Ya, pokoknya saya minta sekolah gitulah. Oke lah, ujungnya saya diizinkan sekolah tapi yang deket-deket saja ya kan gitu. Ya sudahlah, deket-deket, tapi saya punya alasan kalau deket nanti saya masih pulang balik kan, nanti masih ketemu juga dengan suami saya kan gitu. Akhirnya saya nyari, pokoknya cari yang negeri. Nah negeri itu agak jauh, jadi masih sekitar 20 kilo dari rumah saya. SMP negeri ya, Prof? SMP negeri, jadi saya kos di SMP negeri Majenang gitu. Oke. Sudah kos di situ ya, setiap tahun masih diingatkan kamu harus pulang kan gitu. Artinya supaya jangan lanjut gitu. Tapi saya sudah memang inginnya sekolah terus ya kan. Ya pokoknya saya enggak mau pulang. Sampai Tapi suami akhirnya, ikut ke tempat kos? enggak, suami saya kalau nggak salah dia itu langsung pergi ke pesantren. Oke. Iya, karena masih muda kan, kita juga masih sama-sama Kecil muda, sekali ya. sama-sama kecil. Jadi sudahlah nunggu sambil dewasa ya kan. Nah, terus suami saya ke pondok pesantren, saya sekolah gitu. Nah itu ceritanya, sampai saya mau sekolah SMA pun masih belum boleh. Pokoknya harus pulang. Nah sudah sampai SMA pokoknya saya tetap aja berusaha mencari sekolah sendiri, nggak di waktu SMP saya masih diantar ya kan ke kos-kosan itu cari sekolah. Tapi waktu SMA karena saya takut disuruh pulang, ya pokoknya berjuang sendiri cari sekolah kan gitu. Akhirnya Dan nggak dapat pulang alasannya sekolah ya? Sekolah memang gitu. Jadi sudah SMA saya itu mulai sadar ya, saya ini punya suami kan gitu, karena dia ada pelajaran agama kan. Ada pelajaran agama, terus saya pikir ya ini berarti saya dosa ya kalau temannya punya suami tapi kok nggak nggak campur kan gitu. Ya gitu. Nah kemudian saya minta suami saya supaya dia cari istri lagi ya kan. Nah saya minta cerai gitu. Udah kelas 3 SMA saya minta cerai. 3 SMA minta cerai. Iya. Sudah itu kan saya kan punya harapan terus mau ke perguruan tinggi kan. Karena kita mengejar pendidikan ya, Prof. Iya, mengejar pendidikan. Sudah itu terus sebenarnya orang tua saya enggak boleh. Ya, nah orang tua saya itu enggak boleh, tetap harus pulang kayak gitu. Tapi saya tetap aja kepengin, artinya masih itu di kelas 3 itu masa perdebatan antara orang tua saya dengan saya mau lanjut apa tidak kan gitu. Sudah itu, nah ini namanya kalau orang Jawa bilang dilala ya. Pada tahun 1967 itu ada kebijakan dari Pak Harto yang membatasi harga gabah itu, ada standar harga gabah. Terus wah kalau begini nanti petani bakal susah, kata ya saya itu. Petani bakal susah, dah kalau gitu kamu sekolah aja nggak apa-apa. Ya kan, tapi sekolahnya harus sekolah yang ini loh ya, yang bisa jadi camat itu gitu. Kata beliau ya. Kata Mbak ya saya, yang bisa jadi camat, tahunya kalau di kampung itu pejabat paling terhormat kan camat. Iya kan. Sekolah APDN waktu itu maksudnya, Prof? Iya, maksudnya suruh APDN kan gitu. Nah, terus kemudian baiklah kalau gitu saya cari-cari. Ya memang waktu itu cari-cari informasi sekolah apa yang bisa jadi tamat, saya tahu ya, saya masukkan APDN. APDN itu ada di Semarang kan gitu. Nah sudahlah, aku daftar juga memang ke APDN kan. Sudah daftar ke APDN, terus ternyata enggak lulus. Tapi saya begitu saya sudah tes ya, ternyata saya kira saya nggak lulus nih karena banyak yang saya nggak tahu, terus terang aja kan, karena saya kan udah SMA-nya dari kampung ya kan, terus kemudian pengetahuan tentang pemerintahan pemerintah daerah juga masih sangat minim ya kan. Nah kemudian saya merasa kayaknya saya nggak lulus sudah. Nah terus kemudian begitu selesai ujian, saya langsung mencari informasi ke Gajah Mada. Saya mau daftar ke Gajah Mada gitu. Akhirnya saya daftarlah ke Gajah Mada.
terima di sebenarnya di Fakultas Hukum dan Fakultas Filsafat, tapi akhirnya saya milih filsafat gitu kan. Kenapa milih filsafat, Prof, waktu itu? Karena waktu itu ada teman-teman itu memprovokasi gini, kamu kok milih ada mendaftar filsafat kamu mau milih mendaftar di filsafat? Iya, salah satunya karena ada 2 pilihan kan. Iya. Oke, sebenarnya diterima di Fakultas Hukum juga. Nah, kalau kamu mau jadi orang gila, masuk aja filsafat gitu teman-teman. Jadi waktu itu kan ada tentir ya. Iya, Kalau betul. di perguruan tinggi umum itu untuk menarik anggota, ya kan ada perkumpulan mahasiswa kan, Yeah. ada HMI, ada HSNI semacam gitu kan, yang betul. perhimpunan mahasiswa. Nah, saya kan tentir di HMI, terus teman-teman tentir itu pada ngeledekin kayak gitu, kalau kamu mau gila masuk filsafat aja gitu. Nah, akhirnya saya ya sudah, aku pilih filsafat. Dalam diri saya tuh tertantang, kenapa kok orang di sekolah bisa gila, apa sih yang dipelajari gitu loh. Jadi saya merasa aneh. Nah, kalau aneh ya saya mau tahu, karena itu saya akhirnya masuklah ke Fakultas Filsafat di UGM. Nah, ternyata waktu di UGM itu saya lulus, sudah cepat ceritanya aja. Sebenarnya waktu itu saya kalau masuk filsafat itu sebenarnya sudah dicanangkan oleh waktu itu Pak Harto. Yeah. Itu kan untuk penyebaran nilai-nilai Pancasila itu Fakultas Filsafat memang diserai tugas ya untuk membina kader-kader untuk jadi dosen filsafat Pancasila di seluruh Indonesia gitu. Berarti kalau saya di filsafat nanti masuknya jadi dosen kan gitu. Nah, waktu itu saya ya sudah pengennya jadi dosen ya di Gajah Mada gitu. Nah, setelah lulus itu ternyata saya lapor ke dekan bahwa saya lulus, kemudian saya pengen ngelamar jadi dosen, ya kan. Nah, terus ternyata kebetulan yang membimbing skripsi saya itu dekan gitu. Jadi, loh, kamu pengen jadi dosen ya sudah, kalau gitu ini ada loh, kebetulan ada permintaan dari rektor IIP di Jakarta ya untuk jadi dosen, kamu mau apa gitu. Kamu mau, kalau mau nanti saya kirim namamu ke sana gitu. Ya terserah Pak Dekan aja kalau gitu. Nah, oke. Akhirnya alhamdulillah saya tuh dikirim namanya ke sini. Kemudian di sini memang waktu itu saya nunggu agak lama, tapi karena saya ini belum pernah ke Jakarta ya waktu itu. Ya, nunggu aja, terus suatu saat saya tanya ke dekannya, Pak, ini bagaimana Pak lamaran saya yang katanya ke IIP itu. Oh, iya sampai lupa. Ya udah kalau gitu kamu coba ke sana. Saya kasih surat pengantar ya, kamu temui saja rektornya. Ya sudah, kemudian berangkat saya berangkat ke Jakarta. IIP. Jadi ke IIP sini ya kan. Nah, ini waktu itu kan rektornya Pak Profesor Pamuji. Profesor Pamuji, kemudian wakil rektornya ini ada di sini nih Pak Suroso yang rumahnya di sebelah kita ya kan. Nah, kemudian ada Pak Suwargono ya, yang ini rumahnya di sini dulu kan. Oke, jadi di situ kemudian ya alhamdulillah saya ketemu waktu itu kalau nggak salah pembantu rektor 3 ya Pak Suroso. Tunggu mau dirapatkan besok kayak gitu. Sungguh saya kebetulan ada Om di sini, jadi saya tinggal di rumah Om di Jatinegara. Oke, sudah itu alhamdulillah ya, dalam waktu 3 hari itu sudah diputuskan. Ada kepastian. Ada kepastian bahwa saya diterima. Jadi inilah Tapi yang letting Ibu yang diterima itu cuman Prof Ngadisa. Kebetulan ada satu lagi teman saya namanya Pak Subianto. Pak Subianto, tapi juga ada 2 nama yang dikirimkan. Nah, kemudian saya yang datang duluan, Pak Subianto belakangan. Setelah saya masuk baru ternyata loh ini kan ada 2 yang diusulkan dari Gajah Mada gitu. Kemudian saya dikasih tahu itu supaya dites lagi kan. Nah, kemudian sebenarnya tesnya cuma wawancara aja. Ini alhamdulillah diterima di sini. Diterima jadi dosen IIP. Jadi dosen IIP. Ya kan ngajarnya filsafat Pancasila karena memang sudah diplottingnya dari sana, lulusan filsafat itu mau jadi dosen filsafat Pancasila di seluruh Indonesia begitu. Ya itulah ceritanya mulai awal karir saya di IIP.
Ya kan, waktu itu ya tentu kita mulai dari asisten dosen seperti jabatan-jabatan fungsional sekarang kan, mulai Benar, dari benar. situ. Saya pertama itu jadi asistennya Profesor Dr. Suryanto Puspowardoyo. Ya teman-teman yang angkatan waktu itu masih angkatan tahun 80-an itu berarti sempat diajar Pak Suryanto bersama saya. Berarti sangat gitu mudah sekali ya Prof ceritanya. ya, ketika Iya. mengawali karir sebagai dosen itu. Iya, Ya. masih Itu 25. pernah diusilin sama mahasiswanya nggak Prof? Iya. Ada banyak ya yang Nah, usil-usil kan. Iya. Mana mahasiswanya waktu itu kan sudah dari tamatan APDN mereka kan. Betul. Tamatan APDN. Nah, kalau mau jadi camat kan harus ke sekolah dulu ke IIP kan. Nyambung IP. Iya, jadi saya masih baru tamat dari perguruan tinggi. Jadi Iya. ya banyak juga yang usil-usil ngeledek-ngeledek kira-kira gitu kan. Nah, Iya. tapi apa namanya ya itu mungkin dinamika kehidupan di kampus ya. Tapi saya nggak masalah, artinya yang seperti itu kan hanya bunga-bunga saja dari kehidupan ya kan. Oke. Baik ya, jadi itu yang bisa saya ceritakan sampai saya jadi dosen. Nah, kemudian mengajar filsafat Pancasila. Iya kan, itu terus. Nah, Itu inti yang diajarkan apa itu Prof? Filsafat Pancasila di zaman Orde Baru itu Iya, kan? zaman Orde Baru, Ada nggak betul. bedanya Prof mengajar di zaman Orde Baru dengan era reformasi seperti saat ini? iya, Tentang filsafat itu Prof. tentang filsafat Pancasila ya. Iya. Iya, waktu itu saya mengajar ya, itu Iya. kan mulai dari sejarahnya, ya kan mengenai kedudukan posisi Pancasila di dalam negara NKRI, ya kan, kemudian mengenai apa nama dinamika pasang surutnya Pancasila ditolak diperdebatkan, ya kan, Ya, di kalangan politisi pada saat itu sampai waktu itu. Kita tuh harus mencari intisari dari Pancasila itu apa ya supaya pada waktu kita ketemu dengan hal-hal yang rutin di lapangan di dalam kehidupan sehari-hari itu orang langsung tahu ya kan ini bertentangan dengan Pancasila apa tidak gitu ya kan. Nah, jadi literatur yang dipakai waktu itu tulisan Pak Notonegoro kan. Notonegoro itu kan dosen filsafat yang betul-betul mendalami Pancasila. Jadi betapa waktu itu memang Pancasila itu sepertinya memang harus dihayati, dipahami, diajarkan, disebarluaskan kepada masyarakat melalui perguruan tinggi, melalui penataran-penataran P4 kan gitu ya. Iya, benar. Itu dosen Pancasila otomatis jadi penatar juga kan waktu itu. Oke ya, saya kira itu. Nah, pada waktu reformasi justru saya kaget ya. Pada waktu Pancasila itu justru dianggap biang keladi dari adanya reformasi, katanya ini gara-gara Pancasila maka kita rusak ya kan gitu. Akhirnya kan kemudian Pancasila ya pelajaran filsafat Pancasila dihilangkan, P4-nya juga dihilangkan gitu. Tapi saya berkatakan tidak bisa kalau Pancasilanya yang disalahkan. Ini gara-gara kita tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila secara benar, maka kemudian terjadi konflik politik, ya kan, konflik sosial, konflik ekonomi dan seterusnya kan. Masalahnya karena kita tidak berpancasila. Jadi kalau Pancasilanya yang disalahkan, ya kan tidak bisa. Itu kan karena manusia yang tidak bisa menghayati, tidak bisa mengamalkan gitu. Sama dengan agama, masa kita kalau ada orang yang melanggar nilai-nilai agama yang disalahkan, karena bisa. Itu karena agamanya benar, agamanya baik. Tapi manusianya yang tidak melaksanakan dengan baik. Individunya ya Prof. Benar gitu. Jadi orangnya, kitanya yang disalahkan gitu loh. Kalau waktu itu kan kita katanya Pancasila, tapi kan liberalismenya lebih kuat daripada Pancasilanya. Akhirnya kita jadi amburadul gitu. Iya. Oke. Jadi mengajar, kemudian meniti karir ya di IIP itu. Iya, di IP, sampai betul. menjadi PLT Rektor 1998 ketika reformasi itu Prof. Iya, ketika reformasi, betul. Nah, itu gimana ceritanya itu Prof? Jadi PLT Rektor waktu itu. Betul. Jadi waktu itu sebenarnya karena setelah reformasi kebetulan Rektor IIP waktu itu kan, itu Pak Rias Rasid kan diangkat jadi sekjen ya kan, kemudian jadi menteri kan gitu. Dirjen ya Prof. Pernah sekjen juga, pernah sekjen, pernah dirjen, terus kemudian terakhir kan menteri ya zamannya Gus Dur itu. Nah, saya itu
sebelum itu sebenarnya saya waktu sudah jadi wakil rektor ya, sekarang wakil rektor, dulu sebutannya adalah pembantu rektor bidang, saya waktu membantu rektor bidang administrasi keuangan waktu itu. Ya pada waktu itu kemudian, nah kan ada semangat reformasi karena Pak Rias waktu itu kan masuk ke kementerian, kemudian akan ada pilihan rektor. Di rektor enggak mau kalau dulu kan ada usulan dari kita ya kan, dari Senat IIP waktu itu, tapi kemudian ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, nggak dipilih langsung. Nah waktu itu karena 1998 itu semangat reformasinya masih kuat, kita nggak mau ditunjuk lagi rektor, ya kan, maunya pemilihan gitu kan, oleh Senat ya, oleh Senat, pemilihan oleh Senat nanti diusulkan ya kan kepada Menteri gitu. Tapi bukan waktu itu kan hanya rapat, kemudian diusulkan. Nah sekarang tuh pilihan, kita kampanye segala macam kan gitu. Pesaing saya waktu itu Pak Profesor Aris Cenuri kan, berdua saja. Nah, betul, alhamdulillah. Berarti pertama kalinya itu Prof ya? Ya. Pertama kalinya pemilihan rektor oleh Senat tadi. Betul, dan satu-satunya setelah sepanjang sejarah IIP, STPDN sampai sekarang hanya sekali itu. Saya juga kalau ndak pilihan mungkin nggak jadi rektor ya kan. Alhamdulillah saya ndak tahu karena garis tangan barangkali kan waktu itu dari suara berapa itu sekitar 25 orang ya kan. Saya dipilih oleh 23 kalau nggak salah dari anggota Senat itu. Jadi alhamdulillah. Menang telak namanya Prof. Ya. Menang telak. Alhamdulillah ya gitu. Saya juga enggak tahu ya, tentu saja ini ya saya ya namanya juga kampanye, ya ikut aja kampanye seperti zaman. Memang semangat reformasi waktu itu kuat sekali ya, ada di dalam diri kita, di kalangan dosen ya kan, di kalangan mahasiswa. Makanya kemudian kan kampus IIP setelah waktu era reformasi kan jadi think tank-nya untuk keluarnya berbagai undang-undang mengenai otonomi daerah kan, juga undang-undang politik ya kan. Ada 4 undang-undang yang lahirkan di kampus IIP ini kan. Nah memang betul-betul semangat demokratisasi. Di awal-awal memimpinnya sebagai IIP. Iya betul, sebagai IIP itu betul itu ya. Jadi ya tapi ya enak sebenarnya masa reformasi di mana semangat demokrasi itu sangat kuat, kita jadi bisa sangat terbuka ya kan. Kemudian segala macam hal bisa kita rundingkan bersama, yang namanya intrik-intrik untuk katakanlah ya berebut jabatan atau apa itu nggak pernah terjadi ya kan, karena apa yang kita inginkan itu semuanya dimusyawarahkan dengan baik gitu ya. Jadi itu pengalaman saya awal-awal seperti masa reformasi. Nah, yang saya pikirkan waktu itu memang yang sangat sayang sebagai dosen filsafat Pancasila selama sudah sekian puluh tahun waktu itu ya kan, dari 98 sampai saya masuk itu 1778 ya. 78 sampai 98 kan 10 tahun kira-kira itu sudah saya pegang mata kuliah itu. Terus kemudian ya suara-suara negatif terhadap Pancasila itu yang saya anggap itu tidak semestinya gitu. Ya karena saya waktu itu kan diajari oleh pembimbing, oleh dosen saya itu ya Pancasila itu ya alat pemersatu bangsa, ya falsafah bangsa, ya dasar negara. Jadi kalau Pancasilanya dikotak-katik itu ya nanti kita ini akan rusak negaranya gitu ya. Jadi pemahaman seperti itu yang ada di dalam diri saya itu waktu itu kok kemudian dibalikkan ya pada waktu reformasi, seolah-olah Pancasila menjadi penyebab kekacauan negara, penyebab justru ada otoritarianisme ya kan dalam pemerintahan itu yang menurut saya bertentangan ya gitu. Itulah yang berusaha dijernihkan ya oleh IIP pasca reformasi itu Pak, betul, ya. Sama pemahaman tentang reformasi. Pancasila yang baik seperti apa ya. Betul gitu memang. Ya seharusnya Pancasila tetap dipegang pada waktu reformasi, justru itu menjadi pegangan utama di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya, baik, gitu. Selain perubahan di Senat tadi, dalam jangka waktu 99 sampai 2006 ya Prof ya, menjabat rektor IIP, itu perubahan-perubahan apa lagi Prof
Iya. yang dilakukan atau yang terpaksa Prof lakukan? Yang terjadi. Iya, tentu saja waktu itu kan kampus kita memang dijadikan sebagai itu nanti ya kan think tank ya kan untuk Oke. pemikiran-pemikiran yang reformatif ya kan. Jadi memang ada tim yang itu sebenarnya ketuanya masih Pak Rias ya kan dengan teman Pak Andi Malarangeng, Marung dan teman-teman dosen termasuk Pak Jermansa kan di situ. Yeah. Banyak teman-teman yang bikin tim untuk ya semua perubahan-perubahan berbagai macam undang-undang gitu kan gitu ya. Kita apa namanya rancang kan di sini. Tentu karena restu Menteri Dalam Negeri kan. Tentu kalau tidak ada restu Menteri Dalam Negeri tentu saja tidak mungkin terjadi gitu. Oke. Nah itu ya. Terus kemudian yang kalau saya waktu itu karena memang tradisinya di IP itu apa namanya ingin menggali dan mengembangkan ilmu tentang pemerintahan ya apa ya tentang keilmuan itu memang yang kita diskusikan ya kan mencari jati diri ilmu pemerintahan. Kemudian kita juga ingin sebenarnya waktu itu cita-cita kita membuat buku induk tentang ilmu pemerintahan ya kan. Kemudian memantapkan posisi ilmu pemerintahan di tengah-tengah ilmu yang lain kan gitu. Sebenarnya kita ini pada waktu awal-awal reformasi ya tahun 2003 2000 sebenarnya masih awal ya tapi kalau awal-awal 2000-an 2001 ke belakang itu kan otonomi daerah ya kan yang selalu digali, digembar kok, artinya digali lagi, dieksplorasi, dikembangkan ya kan otonomi. Kita harus kembali ke otonomi terus kan gitu. Nah, tapi setelah itu kan baru kemudian ada perkembangan yang lebih lanjut di mana perguruan tinggi kedinasan waktu itu kan juga mau direformasi gitu loh. Reformasinya itu apa ya kan mau dijadikan apa namanya sekolah tinggi atau dijadikan politeknik atau bahkan ada suara-suara mau dibubarkan gitu. Nah, untuk IIP itu sebenarnya waktu itu sudah mulai sebenarnya sudah mulai ada boleh dikata goncangan ya atau dinamika pada saat itu di mana tahun 2000 apa 2000 berapa 2003 ya kekerasan di STPDN. STPDN dulu STPDN berdiri. STPDN berdiri 89. tahun 2000 tahun 2000 1989 iya. 89 ya. Iya. Sebelum 2000 ya, belum sebelum 2000. Betul. Nah, STPDN kan dari APDN nasional ya kan, kemudian jadi apa namanya dari APDN nasional, kemudian dari sekolah tinggi kan itu. Nah, kemudian setelah STPDN ini jadi sekolah tinggi kan sudah setara dengan IIP. Waktu itu IIP kan dia memberikan pendidikan lanjutan dari APDN. Kalau dulu kan model pendidikannya kan dari APDN, kemudian kerja, sekolah ke IIP. Lanjut IIP. Lanjut IP. Kalau sudah dari IP sekolah lagi baru bisa lanjut ke S2 dan seterusnya kan gitu. Jadi sekolah kerja gitu dipegang seperti pegang teguh gitu. Nah, baru kemudian kan setelah polanya jelas ya Prof ya. Iya, itu ya. Betul. Dan itu kan harus 3 tahun minimal. Iya, ya kan dari APDN masuk IP minimal harus 3 tahun. Kerja gitu. Dulu di lapangan. Kerja dulu di lapangan, makanya dia punya pengalaman. Katanya kalau kita dapat cerita dari teman-teman yang dulu dari APDN sampai mulai dari belajar bikin amplop ya kan konsep surat apa tuh dipelajari dari awal gitu kan. Ya, jadi setelah APDN nasional kemudian jadi sekolah tinggi dan pada perkembangan terakhir kemudian STPDN itu udah setara dengan S1. Nah, IP ini kan jadi kehilangan sumber ya kan. Gimana kalau udah setara STPDN ini udah sekolah tinggi udah S1 ya kan IP juga S1 kan gitu. Pada awal-awal STPDN masih baru berdiri sampai sekolah D4 ya pada waktu masih D4 kan masih bisa lanjut ke S1 itu. Jadi belum puas lah kalau D4 itu rasanya belum setara dengan S1 masih lanjut ke IIP kan. Ya hanya nambah berapa semester kan. Kemudian jadi S1 kan gitu. Nah, setelah itu ini
karena sudah ada, jadinya ada 2 lembaga ini kan di Iya. Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada pemikiran dari Menteri Dalam Negeri untuk menggabungkan antara STBDN dengan IIP. IIP dan STBDN digabung karena sama, misinya juga sama kan gitu. Nah, kemudian sementara yang di luar ini juga sedang terjadi semacam ketidaksukaan ya terhadap sekolah kedinasan. Karena waktu itu ya namanya juga zaman masih pemikiran reformatifnya, nampak nih kita ini kesetaraan ya kan. Kenapa ada sekolah tinggi kedinasan yang mengangkat mereka jadi pegawai negeri, ini kan kemudian mengancam orang-orang dari perguruan tinggi umum untuk masuk jadi pegawai negeri kan gitu. Maka itu kemudian dengan alasan katanya perguruan tinggi kedinasan itu mengambil APBN terlalu banyak, jadi dituntut untuk dibubarkan waktu itu kan. Yeah. Ada upaya untuk membubarkan sekolah tinggi kedinasan. Kemudian apa langkah-langkah waktu itu, Prof? Ya. Langkah-langkah Prof waktu itu sebagai Nah, rektor jadi IIP. begini, waktu itu karena kita ini kan ternyata setelah kita karena ada goncangan seperti itu ya kan setelah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu keluar kan mau dibikin PP di mana PP-nya itu antara lain mau menghapuskan sekolah-sekolah kedinasan itu. Kemudian kita melakukan sebenarnya konsolidasi dengan teman-teman yang berada dalam perguruan tinggi kedinasan. Kemudian kita berhimpun membentuk sebuah semacam ya perkumpulan namanya Asosiasi Perguruan Tinggi Kedinasan Seluruh Indonesia gitu. Nah, disitulah kita berjuang ya kan ke DPR, ke Setnek, kemana-mana ya kan kita ingin supaya perguruan tinggi kedinasan itu tetap dipertahankan. Karena apa? Ya karena kita itu menganggap perguruan tinggi kedinasan itu adalah inti dari kader-kader kepegawaian yang nanti akan bekerja di lingkungan pemerintahan ya, yang tentu saja kalau di tentara itu ada akademi militer ya kan, AMN Akademi Militer Nasional waktu itu kan, kemudian itu yang nantinya katakanlah akan meniti karir yang setinggi-tingginya sebagai kader-kader yang akan menjadi pemimpin di masa depan kira-kira begitu ya. Kita tuh tetap berjuang supaya bertahan gitu kan, kita tidak mau dihapus, tidak mau juga. Nah untuk khusus IIP ini kan memang waktu itu dianggap bandel oleh Kementerian Pendidikan Nasional ya kan. Karena apa? Nah, disuruh dari sekolah tinggi ya nggak mau kan. Disuruh pokoknya jadi politeknik ya nggak mau, karena kita nih bertahan di sini sebagai institut. Ya ini pemimpin-pemimpin kita waktu itu ya Pak Bargono, Pak Pamuji, Pak Pak Suroso ya almarhum, Pak Talisi, semua itu tidak mau, kita tidak mau jadi sekolah tinggi ya kan, tidak mau jadi politeknik. Kenapa? Karena meyakini ya bahwa yang namanya ilmu pemerintahan itu adalah serumpun ilmu. Waktu itu ada ketentuannya bahwa kalau kita mau membentuk perguruan tinggi itu harus beraneka ragam disiplin ilmu kan, terdiri dari banyak fakultas. Kalau serumpun ilmu disebutnya nanti dihimpun di dalam institut ya, bentuknya institut. Jadi waktu itu ada IKIP ya kan, ada IP, ada IIK, Institut Keuangan kan, itu semua. Nah tapi yang IIK itu sudah lebih dulu dia ngikut aja apa yang dimaui oleh Diknas, sehingga kemudian dia dilebur ya kan di dalam sekolah tinggi. Kemudian institutnya waktu itu belum jadi sekolah tinggi tapi dibubarkan dulu kalau nggak salah. Kemudian di IIP ya kan dimaksudkan salah satu jurusan keuangan gitu, mengakomodir yang ditiadakan di Departemen Keuangan itu di IIK kan gitu. Maka di sini ada jurusan keuangan. Nah gitu. Nah IIP tetap bertahan atas alasan itulah, kita ini serumpun ilmu. Ya kan, kalau kita bicara keuangan, kalau kita bicara politik, kita bicara mengenai perencanaan, pembangunan dan lain-lain itu masuk manajemen itu masuk rumpun ilmu pemerintahan. Jadi kalau undang-undangnya mengatakan bahwa kalau serumpun ilmu ya perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
untuk pengembangan serumpun ilmu itu, maka namanya institut. Kita tidak salah kan gitu. Nah itulah maka kita tetap bertahan ya kan, tetap menjadi institut, tidak pernah mau goyah gitu. Nah kemudian, nah ini terkait dengan kebijakan penggabungan ya. Kebetulan saya waktu itu ya rektornya sudah digariskan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa harus bergabung ini IIP dengan STPDN kan gitu. Jadi IPDN. Jadi itu, nah ini proses untuk jadi IPDN pun tidak sederhana ini ya waktu itu gimana? Kan bagaimanapun waktu itu ya ada rasa bersaing antara STPDN dan IIP. Ya kan orang IIP menganggap karena dia sudah jadi sekolah tinggi ya kan berarti mematikan ini kan, sepertinya IIP jadi kehilangan sumber kan gitu. Nah kemudian kita menganggap yang punya ilmu ya kan itu gitu waktu itu ya. Ini apa namanya pemikiran pada saat itu yang punya ilmu pemerintahan itu ya IIP yang menguasai, yang mendalami, yang selama ini menggeluti untuk ilmu pengembangan ilmu pemerintahan itu ya IIP. STPDN kan sebenarnya dia sekolah vokasi ya, maksudnya dalam vokasi waktu itu ya sebenarnya lebih ke prakteknya gitu. Terapannya. Iya, terapannya. Nah, sebenarnya ada satu pemikiran yang saya ingat terus dari menteri ya. Sebenarnya sudah beberapa menteri ingin supaya menggabungkan itu, tapi waktu itu yang betul-betul tidak mau itu adalah Pak Suryadi Sudirja. Waktu itu saya memang rektor kebetulan beliau bilang saya tidak mau menggabungkan IIP STPDN, tidak mau membubarkan juga dua-duanya juga tidak mau. Saya ingin tetap tetap seperti ini. Artinya apa? IIP ada, STPDN juga ada. Maksudnya apa? Kan di sana itu untuk pembentukan karakter katanya. Kalau di STPDN ya kan mendidik disiplin, mendidik hal-hal yang praktis kan gitu. Nah, IIP ini tingkatannya untuk nanti bekal mereka kalau sudah mau jadi pimpinan, nanti kader-kader pimpinannya itu juga pengembangan ilmunya itu ada di IIP. Membubarkan tuh mudah, menggabungkan tuh mudah, tapi selama saya jadi menteri saya tidak mau. Ya gitu kata Pak Suryadi Sudirja, biar saja ya kan dipertahankan seperti ini. Karena fungsinya memang beda ya. Memang fungsinya beda. Jadi kalau di sini menyiapkan pemikir ya IP, kemudian di sana menyiapkan tenaga-tenaga terampilnya gitu. Karena mereka itu kalau berkarir kan dari tenaga terampil kemudian ke depan dia naik jadi pimpinan kan ilmunya bukan keterampilan yang teknis-teknis tapi sudah visi ya kan, misi, ilmu kepemimpinannya itu kan sudah harus berkembang gitu. Nah itulah kata Pak Suryadi. Tapi setelah berganti menteri kemudian ini lagi ya kan digoyang lagi begitu harus gabung ini karena sudah tidak efisien kira-kira seperti itu. Nah oke lah. Setelah proses penggabungan itu ternyata begini. Gimana ya kalau ini penggabungan ya yang IIP masih bertahan tetap saya pokoknya kalau digabung namanya harus institut kan gitu kita masih kalau digabung tetap harus institut ya kan. Nah kalau STPDN ya mestinya ngikuti institut kan lebih tinggi eselonnya kalau gitu ya harusnya STPDN dong yang gabung ke IIP gitu loh. Nah kemudian waktu itu gimana kita kan itu panas ya pas itu situasinya panas ya gimana ini gitu bagaimanapun kita masih tarik menarik ya. Nah terus kemudian waktu itu kemudian ditengahi oleh kepala badan diklatnya itu Pak Sudarsono. Pak Darsono kepala badan diklat di kan. UI sekarang ya Prof. Iya memang dosen UI waktu itu beliau menjadi kepala diklat kepala badan diklat. Oke lah kita jadi saya mau memfasilitasi supaya ketemu antara STPDN dan IIP. Pokoknya kita rapat berhari-hari ya kan di mana-mana gitu. Nah, kemudian akhirnya kita sepakat sudahlah. Kalau begitu daripada IIP itu gabung STPDN turun eselonnya kan. Waktu itu kan saya masih statusnya juga rektor kan. Jadi berarti kan
apa namanya turun juga eselon kan gitu. Iya. Tapi kan lebih untung kalau STPDN yang digabung ke IIP kemudian namanya dari apa namanya Sekolah tinggi. institut ya kan, bukan Jadi- sekolah tinggi kan, jadi institut. Jadi institut. Nah gitu, oke ya sudah kita sepakati udah kayak itu. Terus kemudian nah nanti di setnek lagi nih gimana ini. Nggak boleh nama institut atau gini. Sekarang itu ya kan kalau Anda mau bertahan sebagai institut, saya waktu itu yang bersama-sama dengan Pak Darsono ke sana ya ke setnek, Ya. bolak-balik terus kalau institut itu nanti kalau mau bertahan Anda harus punya core kompetensi yang betul-betul berbeda dari perguruan tinggi lain. Karena ini sekolah kedinasan, perguruan tinggi kedinasan nggak boleh sama dengan perguruan tinggi umum. Iya. Anda harus mencari apa namanya istilah yang tepat untuk menamai sekolah apa ini kayak gitu loh. Waktu itu Pak Lambok ya kita diskusikan, tapi baik dia memfasilitasi kita diskusi apa namanya alternatif apa sih kompetensinya. Nah ujungnya itu ketemulah. Nah kalau gitu bagaimana kalau yang belum ada itu kan, kalau sudah ada sekolah tentara, sekolah polisi. Nah yang belum ada sekolah pamong itu sebenarnya kita kan sudah dari awal istilah pamong itu sudah diperkenalkan kan Iya, di IP, betul. di STPDN. Iya. Nah kenapa enggak pakai itu gitu, akhirnya ya sudah akhirnya ketemu dah. Kalau gitu namanya sekolah pamong ini. Kalau ditanya apa bedanya dengan perguruan tinggi lain adalah di pendidikan kepamongan itu gitu. Jadi tidak sama dengan polisi, tidak sama dengan tentara, tidak sama dengan UI, tidak sama dengan Pajajaran dan lain-lain. Sekolah pamong tidak ada. Jadi pamong itu ada ilmunya ya Prof ya? Ada ilmunya, dan itu sebenarnya sudah menjadi filosofi kita dari Iya, awal. iya. Cuma kita tidak menyebutkannya itu sebagai core kompetensi dari IIP waktu itu kan. Nah sekarang oke, kita apa namanya bangkitkan lagi itu ya, kita update istilah itu menjadi sebuah apa namanya ilmu ya, sebuah bidang ilmu yang akan menjadi jiwa dari Institut Ilmu Pemerintahan waktu itu. Nah sudah itu sekarang penggabungannya gimana gitu ya. Oke, disepakati sekolah pamong udah oke ya, saya Pak Darsono, Pak Lambok sudah setuju. Oke, sekolah pamong. Institut Sekolah Pamong berarti Belum, namanya? nanti pokoknya intinya dulu. Oh, intinya mendidik sekolah apa, pamong. kan Oke. kader apa itu. Nah, gitu. belum ke namanya ya? Belum, oke. Nah, karena namanya apa gitu. Ya. Ya, saya sudah sepakat dengan Pak Darsono, pokoknya harus nama institut, oke. Baik, kalau gitu. Nah, sekarang nama institutnya gimana? Apakah STPDN dinaikkan jadi institut, ya kan? Atau bagaimana? Akhirnya lah, kalau kita mau merubah STPDN jadi institut kan berarti proses nol lagi kan gitu. Karena itu kita sepakat sudah kalau begitu berarti STPDN saja yang digabung ke dalam IIP baru namanya nanti diganti, tapi artinya lembaganya tetap institut. Nah, bagaimana nanti bunyinya supaya STPDN-nya masuk, ya kan IIP masuk, ketemu, maka diganti namanya adalah IIP, diganti namanya menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri gitu. Oke, jadinya disepakati Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di mana dikeluarkan kepres ya, berapa 87 apa berapa waktu itu ya. Terus kemudian keluarlah kepres ya tentang penggabungan STPDN ke dalam IIP, itu namanya betul. Ya, jadi pertama itu namanya betul memang Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ya kan, merupakan perguruan tinggi, ya kan, yang isinya adalah penggabungan STPDN ke dalam IIP gitu. Nah, itu jadi nama IIP diganti jadi IIP diganti menjadi IPDN, kayak gitu. IIP diganti menjadi IPDN, begitulah ceritanya, ya kan. Jadi sekarang sudah apa namanya tersosialisasi menjadi IPDN, ya kan, yang sebenarnya nah ini apa namanya boleh dikata rohnya itu sebenarnya IIP ya kan sebenarnya. Cuma tampilan STPDN kan. tampilan STPDN ya kan. Nah ini sebenarnya karena nggak ada lagi mahasiswa yang dari pekerja tadi ya, sudah bekerja 3 tahun masuk, ini sekarang praja di semuanya IPDN, dari semua, jadi jadi yang apa sistem pembelajaran yang
pola yang kerja sekolah Iya, itu kan iya. hilang, Jadi ya kasih kan. IP dulu nggak ada. Nggak kasih, nggak ada lagi. Oke. Kemudian karena warna STPDN-nya lebih kuat, jadi sepertinya yang keilmuannya jadi kurang menurut saya. Oke. Keilmuannya menjadi kurang, ya Iya, kan. iya. Jadi yang namanya kegiatan-kegiatan akademiknya menjadi tidak intens, ya, tidak seintens dulu gitu. Hmm. Ya itulah yang terjadi ya pada saat itu, seperti itu. Ya, ya. Karena Prof mengawali karir di IIP ya, kemudian di zaman Prof menjadi rektor pula berubah gitu ya. Jadi Iya, ada apa? iya, Ya Bapak perasaan ingin atau juga. Oke. batin ke sana ya Prof ya. Nah, 2006 ya Prof, 2008 berarti ya menjadi Saya kepala Badan Litbang itu. pada Badan Litbang itu 2006 sampai 2008 ya, 8 ya. 2 tahun ya. Iya, iya. Nah, itu gimana Prof di Litbang tersebut ya? Apa yang menjadi concern Prof waktu itu? Ya, nah, ya di Litbang seru lagi kan. Serunya apa ya? Saya kan dari dosen di sini, yang namanya penelitian itu kan sesuatu yang membanggakan, Oke. sesuatu yang menjadi idaman bagi setiap dosen untuk bisa meneliti setiap tahun, ya kan, menulis laporan, kan ada kumnya kan Oke. gitu. Karena kalau tidak meneliti nggak dapat angka kredit kan, nanti kan kurang, kita nggak bisa naik jabatan gitu. Nah, waktu saya masuk ke IPDN ya tentu dengan berbunga-bunga saya ingin membenahi Badan Litbang, ya kan, sebagai lembaga penelitian yang betul-betul bisa memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran yang murni ya ke Kementerian Dalam Negeri kan Iya. gitu. Karena waktu saya masih dosen di sini, ya kan, waktu masih dosen ini flashback dulu sedikit. Oke. Jadi waktu itu kan saya nih, karir pertama saya itu adalah, pertama punya jabatan adalah sebagai kepala bidang penyusunan program di Pusat Penelitian IIP. Ya, waktu itu kepala pusat penelitiannya adalah Pak Rias, Ya. saya kepala bidang penyusunan program. Ya kan, jadi kerjanya melakukan penelitian-penelitian gitu. Nah, waktu itu kan sering mendapatkan tugas ya dari Badan Litbang Depdagri. Ya, ini ada hibah bersaing kan, persaingan antara perguruan tinggi untuk mengerjakan proyek-proyek penelitiannya Badan Litbang. Yeah. Ya, di situ waktu itu kan kita nih kayaknya semangat ya kan, dan betul-betul kita malu kalau hasilnya jelek kan, karena Yeah. Karena pada waktu akhir anggaran itu nanti kita ini akan mempresentasikan hasil penelitian semua perguruan tinggi yang dapat dana dari Litbang. Ya, ada ITB, ada IPB, ada UI, ada macam-macam perguruan tinggi, IKIP, segala macam. Yeah. Nah, waktu itu kan kita presentasi, ya Pak. Kemudian kan di situ kan wajib memberikan rekomendasi. Nah, itu kan nanti ada diskusi di antara perguruan tinggi kan juga. Kalau ada presentasi perguruan tinggi tentang hasil penelitian itu eselon-eselon 1 datang kan gitu. Yeah. Ya kan, menteri juga ikut paling tidak membuka kan. Nah, pada waktu itu kita kan jadi kalau hasilnya jelek malu kan dibuka di depan perguruan tinggi lain. Jadi kita selalu serius kalau mengerjakan penelitian. Nah, pada waktu saya masuk ke Litbang Kementerian Dalam Negeri itu, Yeah. ternyata tidak ada lagi yang namanya diskusi hasil penelitian di kementerian kan gitu. Jadi kemudian saya berpikir, kalau kayak gini nih untuk apa ya kita melakukan penelitian ya kan, dengan dana yang besar kan gitu. Nah, waktu itu sebenarnya saya ingin supaya kembali seperti itulah. Ada sumbangan pemikiran dari Badan Litbang kepada Kementerian Negeri melalui ekspos yang transparan kan gitu. Yeah. Nah, ternyata di sana ada kendala dari sisi SDM, nggak ada SDM-nya. Ya, SDM itu nggak ada peneliti ya, hanya 1 atau 2 orang yang ada. Penelitinya nggak ada, kemudian yang ada ya sebenarnya birokrat ya kan, yang tidak mempunyai kompetensi, juga tidak punya semangat ya untuk menjadi peneliti. Jadi kan hasilnya kan jadinya kurang bagus kan gitu. Ya, saya akui bahwa
bisa terjadi banyak duplikasi yang pelatihan lalu diulang lagi kan gitu sering. Nah, disitulah saya sebenarnya ingin supaya tidak jadi pengulangan seperti itu. Makanya saya ingin supaya judul-judulnya yang aktual ya kan, kemudian yang betul-betul dibutuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan kami ingin supaya rekomendasinya itu dipakai gitu loh. Jadi pada waktu Kementerian Dalam Negeri ingin membuat keputusan atau kebijakan itu, nih loh ada hasil dari penelitian Litbang yang bisa diserap ya kan, atau dijadikan bahan untuk pertimbangan gitu. Nah, artinya risetnya bermanfaat ya Prof? Ya, riset bermanfaat. Kita yang melakukan riset ya semangat ya kan. Yang Kementerian Dalam Negeri juga mestinya mempunyai input ya dari kita yang sebenarnya bermanfaat juga gitu. Ya ternyata tidak bisa dilakukan karena itu tadi ya, tenaga penelitinya kurang. Yang orang yang disuruh nulis juga susah di sana, itu susah. Kalau dosen kan memang kita biasa nulis gitu. Nah, itu jadi nggak asing lagi lah untuk diterjunkan di Litbang itu. Betul. Karena sudah melakukan riset di IIP dulu ya. Betul, itu makanya kalau saya gitu memang semangat kalau melakukan penelitian. Nah, di sana karena saya melihat kelemahan itu, saya usul supaya tenaga penelitinya ditambah. Saya usul ada 2 hal. Yang pertama, tenaga penelitinya itu sebagai tenaga karir di situ, tenaga fungsional, ya kan. Jadi sebagai peneliti kan memang jabatan fungsionalnya peneliti kan ada itu. Betul. Ya kan, maksud saya seperti itu. Betul, waktu itu saya usul ada alhamdulillah bisa diangkat 23 orang peneliti, ya kan, selama saya di sana. Kemudian satu lagi yang saya usulkan adalah mengenai biaya. Nah, kalau kita melakukan penelitian dengan model biaya seperti sekarang ini ya, yang kemarin waktu di sana, itu adalah standarnya seperti ini. Kalau melakukan penelitian seperti monitoring aja, ya kan, jadi hanya uang harian, ya kan, SPPD. Gimana kalau kita mau meneliti dengan SPPD, kemudian habis untuk menginap, untuk makan di sana, kita mau cari data untuk beberapa waktu lama, kita tidak didukung ya kan dengan dana yang cukup, ya pastilah berapa hari udah pulang, berapa hari udah selesai kan nulisnya, makan ada yang indikasi diisi sendiri kan itu semua. Karena memang dananya itu tidak proporsional ya kan untuk sebuah penelitian. Nah, saya usul supaya anggaran untuk penelitian itu jangan mengikuti anggaran SPU lah istilahnya, standar biaya umum ya kan. Kita harus menggunakan standar biaya khusus untuk penelitian itu harusnya ya kan ada memang dihargai lah secara global. Misalnya ada penelitian nih 100 juta. Itu pemanfaatannya itu supaya jangan terlalu rigid. Ya kan dihitung dengan SPPD harian seperti itu gitu ya. Memang disamakan dengan pegawai yang lain ya. Jangan sama seperti itu. Kalau kita jalan ke daerah misalnya birokrati kan dengan monitoring kan sehari 2 hari selesai. Ini enggak, penelitian itu bisa berpuluh hari, berbulan di sana ya kan mendalami yang permasalahan yang ada gitu. Jadi mestinya semacam grant saja diserahkan ya kan, di sini paket paket saja gitu. Dan usulan itu diterima, Prof? Belum, sampai sekarang belum ada itu. Tetap aja sistemnya gitu ya. Kalau nah sampai sekarang malahan makin ruwet kan. Kalau kita mendapatkan proyek penelitian itu ya kan, syarat-syarat administrasi dan pertanggungjawaban administratifnya jauh lebih rumit daripada membuat laporan penelitiannya. Kemudian yang saya sering sebenarnya tidak puas adalah harga orang kapasitas kita sebagai intelektual itu tidak dihargai kan. Menulis itu dihargai, misalnya 5 juta, 3 juta, 2 juta per hari-hari kan. Kita nulis itu kan harus konsentrasi. Nulis itu perlu waktu yang khusus kan, nggak bisa disambi. Nah, itu makanya hasilnya jadi asal-asalan karena memang tidak didukung dengan biaya yang cukup dan tidak ada penghargaan terhadap aktivitas akademik gitu. Nah, ini yang menarik nih, Prof. Setelah dari Kepala Badan Litbang tadi ya, kemudian Prof kembali lagi menjadi Rektor IPDN. Iya, betul. Ya, 2008 sampai 2009. Betul. Nah, gimana nih Prof
Walaupun setahun saya pikir tentu ada sentuhan berarti lah karena Prof juga Iya. yang pernah berkecimpung di Nah, IP betul. ya. Ya ini namanya dilala Gimana, lagi Prof? ya. Iya. Waktu saya rektor IP, tantangan saya waktu itu adalah penggabungan, ada proses penggabungan ya kan, Iya. STPDN ke dalam IP waktu itu. Kemudian ada juga proses yang harus harus ke sekolah tinggi atau vokasi ya kan, kita harus tetap bertahan di institut. Nah kemudian, waktu rektor IPDN itu juga dalam masa transisi ya, dan waktu itu kan baru ada kasus itu kan yang mahasiswa yang meninggal Ya, ya, kalau nggak Cliff salah Muntu yang ya. Cliff Muntu itunya, Oke. pemicunya kan. Kemudian sudah diadakan evaluasi, udah ada tim evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri ya kan, supaya STPDN dikelola dengan cara begini-begini ya kan gitu ya. Ya kemungkinannya saya kenapa? Karena dulu rektor IP kemudian ditempatkan di sana, mungkin pikiran saya disuruh itulah membenahi seperti juga kira-kira pendekatan yang IP itu gitu. kan, artinya Memberi cita rasa IP di ya situ ada ya. cita rasa IP kan gitu Iya. kira-kiranya ya. Heeh. Iya, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Waktu itu tantangan saya adalah diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk supaya tidak, jadi ininya tekanannya sekarang bagaimana mengatasi kekerasan. Ya, Oke. jadi tekanannya bukan seperti yang saya bayangkan, tetapi tekanannya adalah mengatasi kekerasan kan, supaya tidak terjadi kekerasan lagi gimana kan gitu. Nah, arahan Menteri waktu itu adalah karena setelah dievaluasi salah satu penyebabnya adalah kepadatan penghuni asrama ya kan. Ya kan, jadi akhirnya kan ada kebijakan supaya dipencar ini. Artinya dibuatlah kampus-kampus daerah. Oke. Kayak gitu. Jadi tugas saya waktu itu mulai mensurvei di mana kampus daerah akan didirikan. Ya kan, waktu saya dengan Budia kan sebagai sekjen waktu itu. Kita mulai survei itu, memulai mencari tanah di mana lahan, kemudian juga merancang ya. Ya, Kira-kira ini kalau sudah jadi ada IPDN daerah itu nanti gimana ya strukturnya, bagaimana pengelolaannya, itu sudah ini, artinya secara manajemennya ya itu sudah dibahas ya kan. Kemudian persiapan yang kampus-kampus daerah juga terus jalan kan gitu. Makanya kita waktu itu kan sudah yang ke Manado, ya ke mana yang sudah berdiri waktu itu kan Makassar, ya kan, Sumbar, ya. Sumbar, Kalbar, Sumbar Papua, ya, dan Mataram ya. betul, Mataram sudah terjadi itu. Akhirnya ya artinya terlaksana lah itu. Ya tentu tidak semuanya pada tahun saya menjabat rektor ya, karena waktu saya kan sangat pendek itu waktu. Tapi cikal bakalnya, fondasinya, manajemennya ya sudah dirancang sejak waktu itu gitu. Baik. Nah, Prof juga melanjutkan pendidikan di S2, S3 Sosiologi UI ya, Prof ya. Betul. Nah, ini saya mau kaitkan dengan pandangan Prof terhadap pemerintahan dan masyarakat sekarang ini, Prof. Iya. Basic Prof yang filsafat di UGM, kemudian juga sosiologi, dan juga kerap memberikan, ya saya sempat jadi mahasiswa Prof juga ya di S3 IPDN kan, memberikan pelajaran etika pemerintahan. Ini benar. gimana nih Prof mengcombine dan melihat situasi masyarakat sekarang, pemerintah sekarang ini, Prof? Iya. Silakan, Prof. Iya, kalau saya ya karena dari sudut pandang etika ya, sebenarnya persoalan bangsa kita ini bukan masalah ekonomi, politik atau budaya yang penting sekali sebenarnya moralitas. Iya, moralitas. Kita ini bermasalah itu ya, yang menjadi sumber masalahnya karena memang moralitas kita itu boleh dikatakan kurang baik ya, banyak penyimpangan etika kan. Moral itu kan etika bagian dari moral kan gitu. Jadi kita itu kenapa yang menunjukkan bahwa moralitas kita itu lemah atau kurang baik ya. Yaitu terjadinya korupsi, ya kan, nepotisme, konflik, itu semua ini kalau sekarang di era kita itu berada di dalam media sosial yang sangat gencar, ya kan, semuanya komunikasi melalui medsos kan, ucapan-ucapan, kemudian
ungkapan-ungkapan perasaan semua yang dilakukan melalui medsos, tidak berpikir bagaimana perasaan orang lain, ya kan. Jadi antar kelompok terjadi konflik, itu kan persoalan etis, ya kan, sebenarnya. Kemudian ada korupsi, konflik-konflik di dalam partai ataukah di antara antar partai misalnya. Itu semua adalah bagian dari kurang dilaksanakannya nilai-nilai etika di dalam pemerintahan. Ya, yang jelas sekali ya masalah inilah masalah korupsi. Masa sih sudah reformasi korupsinya malah meluas, kalau dulu hanya di eksekutif, ya kan? Sekarang ya eksekutif, legislatif, yudikatif semuanya ada korupsi. Sampai ke Pemda-Pemda juga. Nah, apalagi ya itu kan di Pemda kan juga ada unsur eksekutif legislatifnya kalau. Jadi sama aja dari pusat sampai daerah, ya, dan di samping makin banyak, makin tinggi juga makin luas. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari sisi moralitas inilah sebenarnya yang menjadi kunci kalau kita mau membenahi negara ini ke depan gitu. Pemerintahan kita ke depan ya memang harus pemerintahan yang etis gitu. Yang memberikan contoh teladan ya, Prof. Ya jelas lah, kalau etika kan kalau etika itu kan kuncinya harus dilaksanakan. Ya kan harus ada perilaku yang menunjukkan nilai-nilai etis itu. Perilaku itulah yang bisa ditonton, yang bisa ditiru, yang bisa diteladani. Ya kalau perilakunya sudah jelas menyimpang, perilakunya sudah jelas tidak bisa diteladani, ya itu artinya pemerintahan kita itu sudah tidak ideal lagi gitu. Tidak ideal lagi ya, Prof. Ya, baik. Nah, ini Prof saya masih terpikir nih, Prof, kalau boleh flashback kembali ya. Nama Prof Ngadisa ini diberikan nama Ngadisa kenapa ya, Prof ya? Oh gitu. Ya, itu kembali lagi ya. Ini kultur Jawa kan. Kalau orang Jawa itu ngasih nama biasanya kan dikaitkan dengan hari lahir, kan gitu. Kan hari lahirnya apa? Saya tuh lahirnya hari Ahad. Ya, hari Ahad, karena orang Jawa nggak bisa baca ain, ya kan? Kalau ain dibaca ngain kan gitu. Maka jadinya yang Adisa mestinya Ahadisa jadinya Ngadisa kan gitu. Gitu. Artinya lahir hari Ahad. Hari Minggu. Gitu ceritanya. Nah, dengan perjalanan Prof yang luar biasa ini, itu bagaimana Prof tanggapan ayahanda waktu itu ya? Beliau kan nyuruh udah nggak usah sekolah, kawin aja, urus rumah tangga. Ketika Prof ternyata berhasil menjadi karir, menjadi rektor, itu gimana Prof? Ya orang tua saya itu ya beliau itu kan petani ya, jadi ya berpikirnya ya yang sederhana saja, nggak berpikir anaknya jadi apa itu ya nggak tahu lah ya. Nggak terlalu mikir ya, pokoknya nasihatnya seperti dulu aja. Kalau pulang ya dikasih hati, ya kan. Kalau anak perempuan itu kan jangan genit misalnya seperti itu. Terus ingat ya pepatah Jawa, ojo dumeh, kalau kamu jadi apa-apa itu ingat ojo dumeh gitu. Saya enggak tahu kamu jadi apa, tapi yang yang saya pegang ya kan dalam kehidupan kita sebagai orang Jawa ya, kalau jadi pejabat atau apapun ya tetap rendah ingat hati. ojo dumeh itu. Jangan sombong ya. Iya, jangan sombong, jangan mentang-mentang gitu loh gitu. Ya. Kemudian ya itu falsafah kayak gitu tetap dinasehatkan ke saya kan. Wani ngalah luhur wakasane itu contohnya ya. Siapa berani ngalah itu justru yang akan menang kayak gitu loh ceritanya kalau saya. Kemudian 4 papan ya kan, di mana kita berada harus, kalau orang Minang mungkin di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak ya, di mana bumi dipijak langit dijunjung gitu kan. Betul. Ya seperti itu. Jadi orang tua saya enggak tahu saya jadi apa, pokoknya yang penting itu nasihat-nasihat seperti itu harus dilaksanakan gitu. Nah, satu lagi Prof. Ini Prof sudah purna tugas ya Prof ya. 71 tahun. Dalam pemikiran Prof ya, ini gimana idealnya lembaga sekolah pamong ini ke depannya gitu Prof? Iya, baik ya, sekarang ini kan kita hidup di dalam satu lingkungan yang dinamis, ya kan, berubah terus, bergerak terus, dan lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Ya kan, yang sangat besar pengaruhnya sekarang itu adalah ya paham demokrasi, teknologi, ya kan. Nah, jadi di situ
Kita tidak bisa tinggal berada di dalam zona nyaman terus-menerus. Kita harus dinamis juga mengikuti perkembangan ya lingkungan strategis kita. Sekarang di dalam era demokrasi di mana masyarakat kita kan tadi kembali kepada core kompetensi kita sebagai sekolah pamong. Kita harus tetap pegang itu bahwa sekolah ini adalah sekolah pamong. Apa tugas pamong? Tugas pamong itu adalah ya ngemong ya kan? Ya ngemong itu kalau orang Jawa itu ya istilahnya kan sebenarnya dari Jawa ya. Betul. Ngemong itu artinya apa? Ya kan ya mendidik, ya membina, ya menasehati, ya menjewer ya gitu ya kan. Kalau kita ngomong itu kalau pada saat kita membutakan anak didik kita dijewer ya dijewer. Pada waktu kita harus mendorong supaya dia mandiri ya didorong supaya mandiri. Tapi intinya adalah supaya kita bisa menghasilkan kader-kader yang mandiri, ya kan, yang berkepribadian, yang berilmu, ya kan gitu. Jangan lupa ini yang berilmu. Memang dulu waktu pendirian awal itu ya, waktu pendiriannya IP itu kan dengan Gajah Mada mendidik birokrat yang kritis, ya kan. Kita tidak bisa kritis kalau tidak punya ilmu loh. Ya kan gimana kamu mau meluruskan? Nah ini misalnya kita kan punya atasan ya misalnya bupati, Anda sekda misalnya. Kemudian bupatinya itu sebenarnya berada pada jalur yang salah. Kemudian kita mau mengingatkan, Pak yang benar adalah ini, yang seharusnya adalah begini. Kita tidak bisa akan mengingatkan harus begini harus begitu kalau kita tidak punya ilmunya. Maka ilmu tetap penting ya kan gitu. Jadi untuk bisa jadi birokrat yang kritis, ilmu tetap harus dikuasai. Ya kan, yang keduanya kan cara-cara kita untuk menjadi mengkritisi pun tetap harus berperilaku yang baik tadi ya kan, cara mengingatkan bagaimana, cara berperilaku di dalam kehidupan di kantor ya kan maupun di lingkungan sosial kita itu harus bagaimana. Ya kan jangan sampai kita tadi ada pakai filsafat ojo tumeh itu ya. Atau filsafat tumeh, kebalikannya adalah tumeh mentang-mentang. Mentang-mentang saya kan sekolah kader, saya kan dapat prioritas, saya kan sudah digadang ya kan untuk jadi pimpinan. Ya, kalau kita mempunyai pemikiran seperti itu, nanti pada waktu jadi pimpinan kita jangan-jangan lupa diri, arogan, ya kan gitu. Jadi ilmu, perilaku, ya kan. Budi pekerti, sopan santun, tata cara kita hidup di dalam pergaulan kita, ya kan sebagai bawahan maupun sebagai atasan itu harus bisa menempatkan diri kita sesuai dengan posisi kita. Ya kalau ini kembali lagi kepada nasihat orang tua saya tadi, empan-papan ya. Artinya apa? Pada waktu kita jadi atasan, ya harus memposisikan diri sebagai atasan, di mana pemimpin, atasan harus memimpin, atasan harus ngomong, atasan harus membina, ya kan. Atasan juga suatu saat bisa memberikan punishment, kan gitu. Tapi suatu saat pada waktu kita jadi bawahan, ya memposisikan diri sebagai bawahan. Bagaimana itu bawahan seharusnya? Dia harus berpikir membantu atasan supaya sukses dalam mengemban misi organisasi, ya kan. Dia sebagai bawahan juga sekali-sekali mengingatkan kepada atasan, tapi dengan cara tentu saja yang etis, yang sopan, ya kan, yang santun kan gitu. Kemudian pada waktu jadi bawahan ya kita tetap saja ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan dan tercapainya visi misi organisasi gitu. Tapi posisi kita sebagai bawahan kan dalam aturan main kita kan tidak boleh melampaui ya kan nilai-nilai nilai-nilai struktural kita ya. Benar. Sebagai pejabat struktur. Pandai menempatkan posisinya, Prof ya. Ya menempatkan diri ya kan sebagai bawahan. Tapi tidak berarti sebagai bawahan kita tidak boleh berpikir kritis loh. Cuma caranya beda kan gitu ya kan caranya. Nah gini ada tipe-tipe pemimpin ya. Ada pemimpin yang suka kalau dia itu misalnya diingatkan atau dikritisi dimanapun. Tapi kebanyakan pemimpin itu justru tidak mau kalau dikritisi di depan umum gitu. Nah itu harus dipegang. Kalau kita tipe pemimpinnya tadi yang terbuka, transparan, demokratis, ya kita bisa berdebat.
Ya, tapi kalau pemimpinnya itu tidak seperti itu, ya kita harus mengikuti. Ya, tapi tidak berarti bahwa kita ngikut saja kalaupun dia salah gitu kan. Harus ada cara ya kan. Ketemulah. Saya yakin kalau kita itu berani ya kan, kita punya gagasan yang baik, kita punya ide yang bagus, kita ingin meluruskan suatu persoalan yang bengkok, ya kan, kita datang sowan ya kan kepada atasan kita. Sendiri itu lebih baik kalau misalnya ada unsur untuk mengkritisi kepemimpinan beliau gitu. Jadi itulah caranya. Tapi tetap kita tidak boleh apatis ya terhadap apa yang terjadi di dalam lingkungan kita. Gitu. Oke, terakhir Prof, ini murid Prof sudah luar biasa banyaknya yang menyebar ya dari Sabang sampai Merauke. Betul. Mungkin ada pesan-pesan nggak Prof dari Prof kepada mahasiswanya yang dulu, yang sekarang saya yakin sudah banyak jadi pejabat ini Prof. Dan juga yang kedua dosen-dosen Prof di IPDN. Iya, baik. Silakan Prof ya. Ya, kembali lagi kepada tadi ya nasihat-nasihat yang saya hayati ya sebagai nasihat dari orang tua saya waktu itu ya, kalau sudah jadi pemimpin ya tadi tempatkanlah posisi Anda sebagai pamong yang benar ya kan. Peganglah falsafah otodumeh itu, jangan mentang-mentang, jangan arogan ya kan, jangan sampai menyakiti rakyat kita. Namanya pamong loh. Ingat saja itu. Pamong itu ya harus ngemong ya kan, harus bisa ngemong, ingatnya harus bisa ngemong. Kemudian yang kedua juga harus bisa ngomong. Ngomongnya dengan cara yang baik, ngomongnya dengan cara yang santun, ngomong dengan cara yang logis, yang nalar kan gitu. Yang ketiganya harus berani diomong. Apa artinya berani diomong itu? Artinya kalau ada yang mengkritik itu jangan langsung panas dan kemudian marah ya kan. Ya dengar dulu ya kan, harus mau mendengar kalau berani diomong itu. Sehingga kita tidak berpikir permusuhan atau berseberangan dengan rakyat kita, berseberangan dengan anak buah kita. Ya itu semua itu bagian dari tanggung jawab kita untuk membina. Kalau ada yang masih nyimpang-nyimpang, ada yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tugas kita untuk membina, tugas kita untuk meluruskan kan gitu. Jadi tanggung jawab, kalau dia jelek jangan salahkan dia. Ya kan salahkan saya sebagai penanggung jawab gitu. Ya saya kira itu. Kemudian yang menyangkut dosen, iya, dosen sekarang tantangannya berat Mas ya. Mungkin berat loh. Berat benar deh saya sih. Pertama ya kalau mau naik jabatan itu kan persyaratan harus nulis di jurnal ya, apalagi mau jadi guru besar itu sudah deh, pokoknya sudah berdarah-darah kan. Ya tapi itu memang zamannya yang sedang kita lalui, yang sedang kita jalani. Ya mau tidak mau kita ikuti. Ya jadi memang untuk bisa sampai ke sana kita tidak bisa lepas dari kemampuan kita menguasai teknologi. Ya kan, teknologi. Nah, kita ini mau menulis jurnal ya kan, mau upload macam-macam karya kita ya kan, publikasi kita. Kalau kita tidak menguasai teknologi ya kita tidak bisa punya tulisan-tulisan yang bisa dibaca oleh orang lain ya kan, itu kan semua teknologi. Nah, kemudian yang penting lagi tentu saja bagi dosen itu adalah ya menurut saya terus belajar. Ilmu itu berkembang terus. Ya kan? Jadi kalau kita ini cinta institusi kita ini ya harus kembangkan teori-teori dan konsep-konsep baru yang tentu saja bisa menjadi acuan ya bagi pejabat pemerintah kita untuk menggunakannya untuk perbaikan pemerintahan kita ke depan. Nah, jadi kita tetap harus menjadi think tank-nya ya Kementerian Dalam Negeri atau Pak Presiden ya kan. Nah, itu jadi harus tetap mikir yang jelas itu, berpikir. Karena berpikir maka kita ada. Itu kan kata siapa tuh Rene Descartes kan. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Ngadisa ya. Baik, teman-teman Silasapa, itulah Profesor Dr. Ngadisa. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.